Halo geng semuanya, apa kabar nih hari ini? Tentunya baik-baik saja ya kan? Selamat datang nih buat penonton-penonton semuanya di podcast Sempati. Supaya edukasi cegah transmisi IMS. Pagi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Kenalin, di samping saya sudah ada Bu Umi Anira. Bu Umi silakan bisa memperkenalkan diri ke teman-teman semuanya, Bu. Oke, terima kasih Mas Putra. Saya Ibu Umi Aniro, saya selaku dosen di program pendidikan profesi nurse di Universitas Ngudi Waluyo. Bu Umi ini merupakan spesialis nih di bidang maternitas tentunya dengan latar pendidikan beliau ini sangat ahli dan cocok lah pas buat pembahasan kita pagi hari ini. Apakah baik, Bu? Alhamdulillah semuanya Alhamdulillah baik, baik, sehat sehat ya Bu. semuanya. Ya. Nah sebelum masuk ke pembahasan utama nih Bu, mungkin awalnya kita bisa Ibu klarifikasi terlebih dahulu definisi dari IMS itu apa itu sih Bu? IMS itu sendiri adalah suatu infeksi menular seksual, di mana kalau dilihat dari pengertiannya di situ tampaknya memang ini penyakit yang ditularkan melalui suatu kontak ya ataupun hubungan seksual. Ya, tapi sejatinya tidak hanya pada kontak seksual saja Mas Putra. Ya, jadi ada yang namanya memang diakibatkan oleh karena memang itu kontak skin to skin gitu ya, atau mungkin juga kontak secara mungkin parenteral ataupun hubungan darah maksud saya, gitu ya. Misalnya transfusi gitu ya. Kemudian ada juga yang mungkin ini disebabkan oleh karena tadi memang seksual intercourse ataupun kontak seksual secara langsung ya. Kemudian juga ada secara transplasental. Ya, masih ingat ya, transplasental berarti ya ini memang infeksi ini ditularkan ya dari ibu ya melalui plasenta gitu ya, kemudian ke janin yang dikandungnya. Begitu kira-kira Mas. Oh, jadi teman-teman sudah paham ya bahwa IMS itu nggak ditularkan melalui hubungan seksual aja loh. Oke Bu, kita masuk ke pertanyaan yang pertama Bu. Apakah herpes genital disebabkan oleh virus yang sama sih Bu dengan virus HIV itu sih Bu? Oke, ya. Apakah sipilis itu sama penyebabnya dengan apa itu tadi? Tentang HIV. HIV, oke ya. Jadi kalau sipilis sendiri itu sebenarnya disebabkan oleh Treponema pallidum, ya. Jadi ini semacam bakteri, ya, bakteri yang akan menginfeksi seseorang ya ataupun penderita kemudian akan menyebabkan yang namanya sipilis ini. Kemudian kalau HIV itu human immunodeficiency virus ya ataupun HIV ya ini akan menyebabkan yang namanya nanti ke arah terjadinya AIDS ya. Jadi ini sejatinya adalah penyebab ataupun faktor penyebabnya adalah berbeda Mas. Berbeda ya Bu tadi. Berbeda karena memang ini tadi saya sampaikan Treponema pallidum itu adalah sejenis bakteri. Kemudian kalau untuk yang namanya HIV itu akan menyebabkan ke arah itu adalah virus gitu ya, virus yang akan menyebabkan terjadinya nanti HIV AIDS begitu. Berbeda. Jadi berbeda ya Bu Berbeda Mas. Ya. Nah nih teman-teman sudah dijelaskan nih sama Bu Mianiroh bahwa herpes genital atau sifilis itu penyebabnya beda loh dengan penyakit HIV itu karena herpes genital itu disebabkan oleh virus, sedangkan HIV sendiri itu adalah virus itu sendiri yang menyebabkan HIV AIDS. Jadi seperti itu nih teman-teman. Nah nih Bu, untuk pertanyaan yang kedua nih Bu, apakah infeksi saluran kemih itu disebabkan oleh penyakit chlamydia Bu? Oke, jadi ini pertanyaannya langsung mengarah ke chlamydia ya. Yeah. Jadi mungkin saya sampaikan dulu Mas Putra ya. Jadi untuk yang namanya penyakit atau infeksi menular seksual itu memang banyak macamnya ya. Jadi tadi kita sudah bahas kaitannya dengan ada yang namanya sifilis ya kan. Kemudian ada infeksi HIV ya. Kemudian ada chlamydia. Ya, chlamydia ini adalah bakteri ya yang menyebabkan adalah bakteri chlamydia trichomatis ya. Kemudian ada gonore ya atau orang kalau istilah lain orang awam mengatakan itu penyakit kencing nanah ataupun raja singa. Ya, kemudian ada sifilis tadi udah ya, kemudian ada herpes genital ya, kemudian ada HPV tadi sudah, ya kemudian ada trichomoniasis ya, kemudian itu banyak sebabnya dan sebenarnya ini salah satunya tadi yang ditanyakan adalah apakah ISK infeksi saluran kemih itu bisa disebabkan oleh karena chlamydia. Iya, ya, benar. Chlamydia sendiri itu tadi kan disebabkan oleh yang namanya bakteri Chlamydia trachomatis ya. Dan ini
kalau seseorang penderita itu sudah terkena yang namanya chlamydia, kemudian tidak mendapatkan penanganan dan yang cepat dan tepat ya Mas ya, ini memang akan merembet ya, akan merembet ataupun akan yang namanya mungkin nanti naik ya, infeksinya itu naik pada yang namanya mungkin saluran salah satunya tadi saluran ataupun saluran perkemihan Iya. gitu ya. Jadi itu memungkinkan sekali gitu ya untuk terjadi yang namanya perembetan begitu ya ataupun penyakit ataupun mungkin infeksi pada saluran kemih tadi. Oh, Sangat jadi memungkinkan. sangat memungkinkan ya, Bu, Hmm, penyakit chlamydia itu bisa menyebabkan infeksi saluran kemih seperti itu ya, Bu? bisa. Oh, baik, masuk ke pertanyaan yang ketiga nih, Bu. Hmm. Apakah penyakit gonorrea dapat diobati nih, Bu? Apakah Gonorrea gonorrea dapat diobati? dapat diobati? Ya, itu bisa. Ya, tapi karena tadi saya sampaikan butuh yang namanya ada ketepatan ya dalam yang namanya pengobatan ya. Kadang yang namanya penderita itu merasa aman-aman saja, sudah baik-baik saja ya. Atau mungkin gejalanya itu sudah nggak muncul, Mas. Jadi kita akan menamakan bahwa ini adalah sebagai suatu tahapan ataupun fase laten. Ya, laten itu kan tidak diketahui ya, tidak nampak di permukaan. Ya, sudah mungkin tanda-tanda tadi misalnya gatal ya, kemudian ada tanda sekret yang keluar ya, kemudian yang berbau dan lain sebagainya, itu sudah mulai nggak ada. Tapi ternyata di situ itu untuk yang namanya Neisseria gonorrhea ya, itu bakterinya masih ada di situ, Mas. Sehingga ini yang disebut dengan fase laten dan orang ya ataupun penderita itu kadang merasa aman ya, ini sudah sembuh gitu. Ya sehingga maaf jika melakukan kontak seksual tanpa adanya kondom ya, kemudian pengobatan tidak diteruskan misalnya itu memungkinkan sekali terjadi resiko penularan. Oh, jadi Gitu. gonorrea itu tetap dapat diobati ya, Dapat bisa. tapi dengan pengobatan yang lama dan harus teratur dan rutin gitu, Bu. Iya. Yang selanjutnya nih, Bu, apakah HPV itu atau human papillomavirus disebabkan oleh virus yang sama nih, Bu, dengan HIV? Apakah itu penyebabnya sama? Berbeda. Baik, Bu. Yang pertanyaan selanjutnya nih, Bu, apakah saat melakukan anal seks dapat meningkatkan resiko seorang terkena hepatitis B, Bu? Saya klarifikasi dulu Mas. Tadi Bu Umi sampaikan kalau yang namanya bagaimana cara penularan yang namanya infeksi menular seksual itu tadi kan Bu Umi sampaikan ada skin to skin. Ah ini ternyata ada catatannya Mas. Ya skin to skin dalam hal ini adalah yang ada mungkin lesi. Ya ada yang namanya perlukaan. Seperti contohnya adalah misalnya apa Mas stomatitis ya sariawan begitu ya itu memungkinkan sekali untuk terjadi yang namanya penularan begitu ya karena memang penularannya itu bisa melalui yang namanya mungkin transvaginal ya kemudian ataupun anal ya kemudian mungkin oral ya kemudian skin to skin ataupun transpercutaneous tadi Mas gitu ya jadi memang termasuk tadi Bu Umi sampaikan ada yang namanya mungkin transplasental ya dari ibu ke bayi ya ataupun janin yang dikandungnya begitu ya. Jadi tetap memungkinkan ya, Bu, untuk terjangkit Memungkinkan infeksi sekali hepatitis. ya perlu diketahui sekali lagi bahwa itu transmisi ataupun cara penularannya itu bisa melalui banyak cara yang Bu Umi tadi sebutkan. Jadi tetap memungkinkan sekali ya, Bu, ya, Bu. Oke betul. Baik, yang selanjutnya nih, Bu, apakah segera setelah seseorang terinfeksi HIV, seseorang itu akan mendapatkan luka atau radang pada alat kelaminnya seperti penis ataupun vagina itu sendiri sih, Bu? Oke, HIV/AIDS itu memang bisa saja itu ya respon tubuh dari seorang yang tertular itu akan sangat bervariasi. Ada yang mungkin cepat ya Mas ya, cepat ada yang 2 sampai 4 minggu gitu ya. Tapi ada yang mungkin butuh masa inkubasi atau mungkin masa yang laten, tidak memunculkan gejala dalam jangka waktu yang sangat lama. Ya 5 sampai 10 tahun itu baru nanti muncul gejalanya gitu. Ya jadi memang itu sangat tergantung dari salah satunya ketahanan tubuh tadi karena memang HIV kan memang tadi kita sepakat ya bahwa ini adalah menyerang kekebalan atau imun ya dari seseorang. Begitu ya Mas. Jadi infeksi itu bisa memunculkan reaksi-reaksi itu tergantung individunya ya, Bu? Tergantung individunya, begitu ya. Jadi sekali lagi bukan lukanya Mas, ya karena luka itu sendiri itu ada pada ciri khas pada yang namanya herpes genital, Genital. begitu ya. Jadi seperti itu ya, Bu. Berarti itu infeksinya itu bukan karena ada perlukaan di kelaminnya, tapi karena
banyak penyebab-penyebab seperti imunnya turun, terus sedangkan bahwa perlukaan itu biasanya diciri dari herpes itu sendiri ya Bu. Ya, Apakah klamidia itu sendiri juga dapat diobati seperti gonorrea tadi Bu? oke, klamidia. Kalau gonore itu bisa diobati, klamidia juga sebenarnya bisa diobati, Mas. Gitu ya, bisa diobati apa hampir sama ya dengan yang namanya gonore tadi. Butuh yang namanya juga ada yang namanya seseorang itu kesadaran ya bahwa atau mungkin menurut advis dokter itu dibutuhkan waktu berapa lama untuk pengobatan itu ya mestinya itu dipatuhi. Tapi kadang seseorang itu juga merasa sudah apa Mas, dia drop out gitu ya, dia menjadi kadang orang itu sudah jengah gitu ya, sudah tidak muncul gejala sehingga itu putus untuk pengobatan ya, kemudian melakukan contohnya adalah kontak seksual tanpa yang namanya misalnya pengaman. Padahal di situ untuk yang namanya bakteri klamidianya itu juga masih ada gitu dan itu bisa menularkan Oh, jadi ya bisa kepada menular lawan seperti ya lawan ataupun pada pasangan begitu ya. Oh, oke. Jadi seperti itu ya, Bu. Ya, Ibu. Ini, Bu, untuk pertanyaan yang nomor 10 nih, Bu. Mm-mm. Apakah seorang wanita dapat menemukan gejala pada tubuhnya dan mengetahui bahwa dia tuh telah terinfeksi gonorrea? Gitu sih, Bu. Oke, ya jadi gonore tadi saya sampaikan manifestasi klinisnya kan ada yang namanya mungkin pengeluaran sekret ya, kemudian mungkin itu juga ada yang namanya perubahan dari yang namanya keputihan warna dari keputihan ya, itu yang mungkin kekuningan, kehijauan gitu ya, ataupun mungkin bau dan lain sebagainya dari jalan ataupun dari alat genital begitu ya. Cuman Mas, di sini gonore sedikit perbedaan Mas antara perempuan dan laki-laki. Kalau laki-laki itu akan muncul lebih kelihatan gitu ya, terutama di sana pada gland penisnya begitu itu akan kelihatan lebih mudah kelihatan pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Kalau pada perempuan ini makanya kadang seseorang ya perempuan yang terkena gonore itu akan dapat penanganan mungkin kalau dia tidak aware terhadap tubuhnya itu akan lebih terlambat Mas. Karena munculnya gejala ataupun tidak langsung terketahui gitu tanda gejalanya itu langsung bisa terlihat gitu. Sehingga ini atau mungkin memang tadi fase laten gitu ya. Tiba-tiba muncul ketika muncul itu dalam kondisi yang sudah parah gitu ya sehingga memang pada perempuan itu akan terketahuinya mungkin akan lebih lambat gitu ya karena sekali lagi dari segi yang namanya mungkin anatomi ya anatominya perempuan kan juga artinya artinya lebih memungkinkan begitu bahwa kondisi di sana lebih lembab gitu ya kemudian mungkin juga tidak bisa terketahui ya secara langsung gitu ya sehingga di situ juga membutuhkan ada yang namanya mungkin pemeriksaan dan pemeriksaan pemeriksaan penunjang lainnya. Ya seperti contohnya adalah mungkin ambil sampel ya darahnya ya seperti itu Mas. Oke, jadi seperti itu ya, Bu. Ini teman-teman udah diklarifikasi nih sama Bumi. Bumi dari tadi mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini sangat jelas dan bahkan diberikan manifestasi-manifestasi klinis ataupun ciri-ciri dari penyakit itu sendiri. Hmm. Tentunya sampai sini teman-teman paham dong apa itu tentang IMS dan bagaimana penularannya seperti itu. Yang selanjutnya nih, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah saat menggunakan kondom secara tepat dan Mm-mm. konsisten dapat menurunkan kemungkinan tertularnya HIV sih, Bu? Oke, ya pertanyaan ini nanti harus digarisbawahi Mas ya menurunkan. Menurunkan. Menurunkan resiko. Oh, Menurunkan resiko itu artinya tidak atau berbeda dengan yang namanya di situ itu mencegah tidak terjadi gitu. Ya jadi karena di sini adalah ada barier penghalang secara mekanik berupa kondom tadi itu akan menurunkan resiko penularan bagi orang yang sudah penderita kemudian akan mengurangi penularan kepada penderita lain ya ataupun pasangan seksualnya tadi gitu ya. Tapi di sini sejatinya yang paling uh, harus dilakukan ya. Oh ya, mungkin prinsip dari penularan ataupun pencegahan penularan dari IMS ini sendiri, Mas Putra tentunya masih ingat ya, ada ABCDE. Wah, iya. sekarang sudah nyampe E, Mas, gitu ya. Jadi ada A-nya sendiri adalah pada yang namanya abstinence, gitu ya, abstinen ataupun pantang ya, jangan melakukan
seksual intercourse gitu ya, ataupun perilaku-perilaku yang beresiko terjadinya IMS ini gitu ya. Itu bagi yang tentunya belum memiliki pasangan secara sah begitu ya. Kemudian be faithful ya, be faithful itu adalah setia. Setia dalam arti di sini satu pasangan saja gitu ya, tidak bergonta-ganti pasangan gitu ya. Itu adalah cara pencegahan yang kedua. Berikutnya adalah C, itu adalah kondom ya. Penggunaan kondom ini dipakai pada orang yang memang penderita ya, tapi mungkin nggak bisa ngempet gitu ya untuk melakukan perilaku-perilaku tersebut, sehingga itu pakai pengaman kondom itu tadi. Ya, kemudian untuk D itu adalah tidak memakai yang namanya drug ataupun obat-obatan nafsa, termasuk yang namanya penderita kalau sudah dapat ya sudah terkena itu ya pengobatannya dilakukan gitu ya, terapinya itu dilakukan secara tadi tuntas begitu ya. Kemudian yang E itu adalah edukasi ya, dilakukan yang namanya edukasi yang betul ya, bahwa kadang yang namanya kejadian infeksi menular seksual itu muncul menggejala dan itu mungkin juga menjadi lebih parah itu karena kurang teredukasi Mas. Seperti contohnya tadi Ibu Mi sampaikan, kalau misalnya ternyata tanda gejalanya sudah mulai menurun ya, atau bahkan dia tidak merasakan itu, dianggapnya adalah sudah sembuh. Padahal sekali lagi ya, baik itu mungkin sifilis atau gonor ya, itu juga ada yang namanya fase laten ya. Fase laten di mana itu seseorang tadi nggak merasakan ada gejala, seperti dianggapannya persepsinya sudah sembuh, tapi ternyata di situ masih ada yang namanya entah itu bakteri ataupun virusnya itu masih ada di situ gitu nggih. Jadi ini kembali ke pertanyaan Mas Putra, bahwa apakah kondom itu bisa menurunkan resiko, betul ya, tapi banyak faktor tadi A, B, ya, Sampai kemudian tadi D ya Bu sampai ya Bu. E-nya itu mestinya semuanya dipenuhi Mas. Jangan hanya ambil satu aja gitu Iya, ya untuk yang namanya poin C. Begitu saya kira. oke. Jadi Ya. begitu nih teman-teman, bahwa penggunaan kondom itu memang dapat digarisbawahi hanya menurunkan, tidak mencegah dari tertularnya HIV. Tentunya terutama pada teman-teman semuanya yang belum memiliki pasangan sah, jangan coba main-main dengan hal seperti itu, karena selain beresiko, itu juga dilarang oleh norma norma sosial ataupun norma agama sebetulnya. Betul, ya. Baik, yang selanjutnya nih Bu, apakah HPV itu dapat menyebabkan kanker pada wanita sih Bu? Langsung? Oke. Jadi pertanyaannya Mas Putra adalah apakah HPV ataupun human papillomavirus itu dapat menyebabkan Kanker? terjadinya cancer ya? Iya. Cancer, ya. Jadi perlu kita ketahui Mas, jadi untuk yang namanya human papillomavirus ya ataupun HPV ini adalah data ya, ataupun ini ya, saya membaca itu bahwa yang namanya kira-kira 95%-an gitu ya, terjadinya cancer ya pada perempuan, terutama pada leher rahim Mas, ataupun serviks ya, itu memang disebabkan oleh HPV ini. Ya, kemudian HPV ini sebenarnya memang banyak tipe, variannya banyak Mas. Ya, cuman kita ketahui dulu Mas. Jadi ada HPV itu yang sifatnya onkogenik ya, sama non onkogenik ya. Kalau onkogenik itu berarti nanti bisa mengarah kepada terjadinya suatu keganasan ataupun kanker tadi. Tapi kalau yang non onkogenik tidak. Nah, contoh dari tipe yang menyebabkan atau tergolong onkogenik itu adalah salah satunya HPV tipe 16 ya, 18, 21, 23 begitu. Ya, tapi kalau misalnya yang non ataupun onkogenik itu misalnya ya 6, 3, 2 gitu ya, di luar itu. Jadi yang saya sebutkan tadi ada 16, 18, 21, 23 itu memang sifatnya onkogenik, punya resiko terjadinya yang namanya cancer ya, ataupun terutama kalau pada perempuan di sini adalah cancer leher rahim ataupun CA cervix. Oh, jadi Begitu ya. seperti itu ya Bu ya. Ya. Oke Bu, yang selanjutnya nih Bu, satu pertanyaan, apakah seorang laki-laki dapat terinfeksi kutil kelamin jika melakukan hubungan seksual dengan wanita lewat vagina sih Bu? Oke, ya, baik ya. Ya, bisa. Bisa. Ya, bisa karena memang di situ mungkin paling banyak juga
dari transmisinya bayi vaginal tadi Mas ya, kutil kelamin itu tadi atau yang disebabkan oleh karena HPV tadi, Iya. HPV. Begitu ya Mas ya? Pertanyaan yang cukup menarik ini Bu, kan infeksi menular seksual itu kan memperburuk keadaan atau kesehatan seseorang nih Bu. Nah, apakah kesehatan seorang laki-laki itu lebih parah dibandingkan dengan kesehatan dari perempuan itu sendiri sih Bu? Oke, maksudnya tanda gejala yang muncul Tanda gitu ya gejalanya Mas? Oke. mungkin Kalau pada laki-laki mungkin akan muncul terlihat secara segera gitu ya, tapi kalau pada perempuan itu tadi mungkin kita sudah bahas ya bahwa kalau perempuan ya mungkin secara anatominya ya kemudian secara yang namanya tanda dan gejala itu tidak muncul segera seperti layaknya pada laki-laki sehingga ketika sudah muncul gejala itu ternyata ini dalam kondisi atau tahapan yang sudah parah, justru malah begitu Mas. Gitu. Jadi kalau yang pada laki-laki itu akan terlihat mungkin akan lebih cepat. jadi malah Gitu. kondisinya itu lebih parah di perempuan dibandingkan laki-laki karena di perempuan tuh lebih sedikit tampaknya tuh kemungkinan nampak penyakitnya tuh lebih jarang gitu ya Bu? Iya, jarang langsung Jarang kelihatan langsung gitu ya. kelihatan Tapi gitu ya? begitu yang namanya sudah muncul gejalanya, tapi ternyata kondisinya sudah sangat Sudah parah. parah. Iya. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya nih Bu. Jika tercium bau busuk dari vagina, berarti wanita tersebut telah menderita klamidia. Itu benar nggak sih Bu? Uh, apa tidak selalu atau dari penampakan yang fisik begitu yang tampak terlihat oleh mata itu kemudian kita langsung bisa menjudge ataupun mengatakan memastikan bahwa itu penyebabnya adalah tadi klamidia. Jadi belum tentu ya Bu? Belum Oke, tentu ya. ya. Oke Bu, yang selanjutnya nih Bu. Jika seorang terbukti positif HIV Bu, Mm-mm. apakah hasil tes itu sendiri dapat menginterpretasikan seberapa parah perkembangan sakitnya itu sih Bu? Ya, jadi tidak selalu bisa dipersepsikan seperti itu, Mas, ya. Karena sekali lagi ini adalah imunitas dan imunitas dari seseorang itu akan tergantung dari banyak hal, ya kan? Begitu saya kira yang akan menentukan misalnya contohnya pada seseorang yang terkena HPV tadi, HPV, maaf, HIV ya, Ya HIV. HIV ya itu biasanya akan apakan ini ya yang menjadi anunya kan bahwa itu keparahannya adalah dari yang namanya bagaimana titer CD4-nya tadi ya. Kemudian tapi itu juga tidak selalu berkaitan dengan lamanya ya, lama terjangkitnya. Semakin lama kemudian akan semakin tinggi gitu ya karena itu juga tergantung juga bagaimana seseorang itu apakah sudah patuh konsumsi salah satunya antiretroviral ataupun ARV. ARV itu tujuannya fungsinya adalah bukan untuk menyembuhkan Mas, tapi adalah menekan ya bagaimana perkembangbiakan dari yang namanya virus HIV ya itu sifatnya adalah menekan untuk yang namanya melonjaknya itu ya sifatnya hanya menekan ya tapi tidak sebagai obat atau menyembuhkan begitu. Oh, jadi seperti Ya. itu ya Bu. Oke nih, selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman nih. Apa penyakit gonorrea dapat dicegah dengan pemberian vaksin anti gonorrea sih Bu? Itu adalah tidak ada sampai sekarang ya Mas ya, tidak ada vaksin secara khusus untuk gonorrhea. Ya, jadi ini tidak ada vaksin yang dikhususkan untuk yang namanya pencegahan dari gonorrhea gitu ya. Cuman memang dari studi itu menyatakan bahwa pemberian untuk yang namanya vaksin meningitis tipe B Mas, yaitu akan punya artinya punya efek ya, punya efek salah satunya untuk yang namanya terjadi pencegahan kira-kira prosentasenya itu 30-40% gitu ya. Tapi itu sebenarnya tujuannya kan untuk vaksin meningitis Mas, ya bukan untuk gonorenya gitu. Tapi memang di sini memang belum ada vaksin secara khusus untuk gonorrea. Jadi belum sampai saat ini belum ada vaksin yang khusus untuk mengatasi penyakit gonorrea itu Belum sendiri ya Bu ada, ya? belum ada. Oke Bu, yang selanjutnya nih Bu, apakah tanda dan gejala IMS pada wanita itu dapat terlihat melalui pemeriksaan fisik? Itu sih Bu. Oke, pemeriksaan fisik ya apakah itu bisa mengidentifikasi gitu Iya, ya cuma pemeriksaan fisik itu. seseorang perempuan itu terkena IMS apa tidak ya. Jadi untuk yang namanya IMS itu ada tanda dan gejala yang memang bisa muncul ya atau terlihat ya terlihat seperti contohnya misalnya tadi untuk pemeriksaan misalnya
inspeksi ya ataupun pemeriksaan pada yang namanya dengan penglihatan itu ya pada yang namanya jalan lahir ataupun alat genital itu mungkin akan keluar yang namanya mungkin cairan berbau ya kemudian warna yang tidak biasa, sensasi gatal, kemerahan, mungkin ada kutil dan lain sebagainya itu kan memang terlihat ya Mas ya. Atau mungkin kalau misalnya terkena yang namanya sipilis kadang mungkin akan muncul ruam, bercak-bercak gatal bisa saja tidak hanya di alat genitalia tapi mungkin bisa saja di ekstremitas ataupun mungkin di tangan kaki juga itu bisa begitu ya. Itu kan secara yang namanya manifestasi yang bisa dilihat gitu ya. Tapi ada juga yang sebenarnya tidak bisa dilihat. Ya harus melalui yang namanya pemeriksaan secara lebih lanjut. Seperti contohnya misalnya tadi ya literasi di opornya gitu ya. Kemudian ini penyebabnya oleh karena chlamydia, gonore dan lain sebagainya. Tentunya juga harus ada pemeriksaan sampel darah begitu ya. Itu secara spesifik sehingga tidak selalu semuanya itu tampak ya dan kadang yang tidak tampak itu justru malah berbahaya ya seperti contohnya misalnya tadi Bu Umi sudah sampaikan ada yang namanya fase latennya dan fase laten itu seperti layaknya dorman gitu ya Mas tidur gitu ya jadi tidak memunculkan gejala tapi ternyata di situ ternyata terjadi yang namanya salah satunya replikasi gitu ya ataupun perbanyakan yang namanya misalnya virus HPV itu dalam jumlah yang banyak tapi seseorang karena mungkin ketahanan tubuhnya yang bagus dan lain sebagainya belum muncul itu tapi pada suatu saat akan muncul itu dengan kondisi yang sudah sangat parah begitu. Oke, jadi memang ada manifestasi klinis dari fisik itu sendiri, tapi tetap butuh pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui lebih lanjut penyakit itu sendiri ya, Bu? Betul, iya. Oke nih, Bu. Tadi kan Ibu udah menjelaskan bahwa belum ada vaksin yang khusus untuk gonorrea. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah ada vaksin untuk khusus chlamydia dan apakah chlamydia itu bisa diobati melalui vaksin sih, Bu? Chlamydia itu sendiri juga belum ada vaksinnya, Mas. Ya, atau kalau kita membaca itu studi uji coba ya uji coba itu masih dilakukan untuk yang namanya vaksin ini tapi secara ini belum ada. Jadi sama seperti gonorrea belum ada vaksin khusus untuk penyakit chlamydia itu sendiri ya, Bu? Belum ada. Oke, yang selanjutnya nih Bu, itu cukup menarik. Apakah seorang yang terkena infeksi hepatitis B itu bisa tahu tanda gejalanya melalui yang muncul di tubuhnya sih Bu? Atau tanda gejalanya itu tidak terlihat seperti IMS tadi? Oke. Penyakit hepatitis B bisa saja memunculkan ada tanda dan gejala yang bisa mungkin diamati atau dirasakan oleh yang namanya penderita. Seperti contohnya adalah misalnya ada yang namanya buang air besarnya ya itu warnanya pucat ya seperti tanah liat ya. Kemudian mungkin juga urin Mas. Urin itu berwarna kuning tapi pekat. Ya seperti air teh begitu ya. Kemudian mungkin juga pada yang namanya integumen ataupun kulit itu bisa terlihat yang namanya mungkin kekuningan ya dan paling kelihatan sekali itu pada mungkin ada yang namanya skleranya ikterik gitu kan. Skleranya ikterik kadang juga muncul di wajah itu juga terlihat yang namanya jaundice ataupun kekuningan gitu ya. Jadi itu yang bisa diamati begitu. Tapi kalau untuk memastikan bahwa ini adalah terjadi yang namanya hepatitis, tentunya kita akan melakukan pemeriksaan dengan bagaimana kadar HbSAg-nya gitu ya Mas ya. Jadi sama berarti ada yang memang yang ditambahkan tanda dan gejalanya, ada yang memang itu harus melalui pemeriksaan lebih lanjut. Oke, jadi memang ada tanda gejala fisik seperti air kencing yang keruh, pucat tadi, dan terutama juga sistem integumen yang sedikit kekuningan seperti itu ya Bu. Ya, tapi tetap membutuhkan pemeriksaan seperti HbSAg tadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyakit hepatitis itu sendiri. Oke nih Bu, ada satu pertanyaan yang mungkin cukup menarik perhatian saya nih Bu. Apakah jika seorang yang memiliki riwayat pernah menderita gonorrea itu, maka orang tersebut bisa kebal dan tidak akan tertular lagi untuk penyakit-penyakit selanjutnya gitu? Oke, ya pertanyaan yang bagus dan ini menjadi harus diperhatikan betul ini Mas Putra ya karena memang untuk yang namanya seseorang yang sudah terkena penyakit tertentu itu memang nanti akan membuat antibodi pada tubuhnya. Seperti contohnya misalnya adalah pada yang namanya mungkin pernah terkena campak ya, kemudian secara alamiah itu akan terbentuk yang namanya antibodinya gitu ya. Kemudian pada kasus seseorang yang pernah terkena gonore, apakah ini juga akan membuat yang namanya kekebalan? Itu tidak Mas.
Dan ini sering sekali menjadi salah dipersepsikan oleh yang namanya penderita. Dulu pernah, ya sekarang berarti sudah kebal. Dan ini sering sekali membuat seseorang itu keputusannya nggak bijak. Ya, sehingga dia mengatakan bahwa ini sudah aman karena saya sudah kebal, sudah pernah yang namanya menderita itu. Sekarang kekebalan tubuh saya sudah terbentuk. Itu tidak. Ya, justru karena kita khawatirnya itu terjadi yang namanya tadi kondisi yang namanya laten tadi, Mas. Ya, jadi tidak menampakkan gejala, tapi ternyata di situ itu masih terjadi, penyakitnya masih ada, dan itu resiko penularannya juga tinggi. Dan itu kadang ini menjadi persepsi yang salah bahwa seseorang itu kalau pernah terkena berarti ini sudah kebal terhadap penyakit tersebut. Gitu. Oke, jadi Ya, tidak memungkinkan untuk kebal ya Bu? tidak kebal. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah seorang laki-laki dapat melindungi diri dari terinfeksi kutil kelamin dengan mencuci alat kelaminnya setelah melakukan hubungan seksual sih Bu? Ini tidak betul, gitu ya, tidak betul karena sekali lagi bahwa penularan itu kadang memang bisa saja melalui cairannya gitu ya. Kemudian melalui yang namanya mungkin luka ya, mini lesi yang sangat kecil itu sendiri ya Mas ya. Itu atau sangat memungkinkan itu tidak bisa terbersihkan gitu ya dengan air ataupun mungkin dengan sabun, itu tidak bisa ya karena memang itu mikroorganisme yang sangat kecil sehingga di situ jika ada yang namanya tadi kontak itu memungkinkan sekali untuk menginvasi ataupun mungkin menginfeksi dari uh, lawan ya ataupun dari pasangannya Pasangannya, begitu ya, jadi sehingga tidak betul bahwa kan sudah dicuci bersih pakai sabun lagi atau bahkan mungkin yang ekstrim pakai alkohol ya, itu pun tidak akan artinya itu menjadi cara yang tepat ataupun cara yang benar atau bahkan sama sekali tidak berfungsi untuk yang namanya menghindari terjadinya penularan. jadi walaupun udah dicuci bersih pakai sabun, pakai alkohol, tidak memungkinkan untuk menghindari penularannya seperti itu Iya ya Bu ya. betul. Oke nih Bu, tinggal 2 pertanyaan lagi nih Bu, nggak terasa Bu, cepat sekali ya. Ini Bu, pertanyaan yang selanjutnya nih Bu, apakah hepatitis B itu dapat dicegah dengan pemberian vaksin hepatitis B sih Bu? Iya, kalau ini iya Mas. Kalau hepatitis B itu ada yang namanya pemberian vaksin hepatitis B ya, atau hepatitis B itu memang bisa dicegah dengan itu. Ya, Oh, atau sebenarnya ini dicegah dalam arti di sini adalah meringankan nanti gejalanya Mas. Tidak 100% bahwa ini juga nanti orang yang sudah dikasih vaksin hepatitis B kemudian sama sekali tidak terjangkit, tidak, tapi ini salah satunya juga akan meringankan yang namanya nanti gejala yang muncul gitu. Jadi kondisi pasien itu akan lebih ringan gitu ya pada orang yang sudah mendapatkan vaksin HB ya ataupun hepatitis B ini sama yang belum begitu. Tapi artinya tidak 100% bahwa itu otomatis yang sudah mendapatkan vaksin itu kemudian akan terhindar dari terjadinya hepatitis B. jadi untuk Gitu. penyakit hepatitis B itu sendiri sudah ada vaksin untuk mencegahnya ya Bu? Kalau ini sudah Berbeda dengan chlamydia dan gonorrhea tadi ya Bu ya? betul ya betul. Oke nih, jadi teman-teman untuk penyakit hepatitis B itu ternyata sudah ada vaksin untuk mencegahnya. Jadi teman-teman bisa menerima vaksin hepatitis B itu sebelumnya supaya kalian tuh meminimalisir resiko terjadinya atau terjangkitnya hepatitis B itu sendiri ya Bu ya. Betul. Oke Bu, ini pertanyaan yang terakhir nih Bu, banyak yang mungkin banyak diremehkan oleh teman-teman nih Bu. Iya. Teman-teman tuh sering kaget atau shock kalau mereka tuh terjangkit IMS padahal mereka tuh tidak pernah melakukan hubungan seksual ataupun tidak pernah melakukan hubungan seks kepada lawan jenis apalagi berganti-gantian, tapi mereka tuh kok terjangkit IMS sih Bu? Oh gitu ya, baik. Ya ini mungkin juga perlu saya tandaskan lagi ya Mas ya. Tadi kalau Bu Umi udah sampaikan bahwa beberapa transmisi ataupun mungkin penularan dari yang namanya IMS itu kan tadi secara garis besar kan memang ada yang namanya mungkin transplasental gitu ya. Dari yang namanya ibu ke janin yang dikandungnya gitu ya. Kemudian skin to skin ataupun mungkin perkutaneous gitu ya. Kemudian juga mungkin melalui yang namanya parenteral. Parenteral itu darah gitu ya. Tapi mungkin secara spesifik Mas Putra mungkin Bu Umi bisa sampaikan seperti tadi contohnya misalnya skin to skin ataupun kulit penderita kemudian itu menempel ataupun mungkin kontak langsung dengan yang namanya orang lain itu ketika ada dengan catatan mungkin mukosa
kulitnya itu terganggu ya, tidak intake ya, integritasnya itu terganggu ya, seperti contohnya misalnya ada luka, perlukaan gitu ya, itu memungkinkan sekali untuk terjadinya transmisi itu gitu ya. Kemudian pada yang namanya salah satunya tadi misalnya pada ibu janin yang dilahirkan secara spontan itu juga memungkinkan sekali karena mungkin ada perlukaan di situ gitu ya. Kemudian tadi menarik Mas, bahwa yang namanya mengaku belum pernah melakukan sexual intercourse gitu ya, tapi juga ada gejala-gejala yang mengarah pada IMS. Padahal ini kadang orang menjadi apa ya, artinya masih awam gitu ya, bahwa ternyata salah satunya tadi karena skin to skin bisa ya, atau transmisi dengan skin to skin itu salah satunya bisa dimunculkan dari yang namanya mungkin deep kissing. Maaf ya, ini bukan sesuatu yang artinya bukan sesuatu yang tabu, tapi memang perlu kita sampaikan itu ya. Jadi ada deep kissing itu juga pada adanya perlukaan itu kemudian akan memunculkan terjadi penularan ya. Kemudian juga ada pitting. Ya, pitting itu dengan cara menempelkan begitu ya. Itu juga sama kan? Prinsipnya ada skin to skin ya, dengan ada catatan tadi misalnya ada lesi, ada perlukaan, kemudian memungkinkan untuk terjadi transmisi itu gitu ya. Kemudian bisa juga Mas, ada yang namanya mungkin pemakaian secara bersama pada barang-barang yang sifatnya pribadi. Seperti contohnya misalnya adalah alat cukur gitu ya. Alat cukur ya, kemudian itu bisa saja alat cukur yang dipakai secara bersama, kemudian di situ sudah terinfeksi dan akan memunculkan memunculkan yang namanya mungkin terjadinya penularan ke situ ya, atau mungkin maaf pakaian dalam misalnya ya. Kemudian sisir ya, kadang kan memungkinkan juga orang ketika bersisir kemudian itu membuat perlukaan pada yang namanya kulit kepala ya. Kemudian darah ataupun ini yang sudah terkontaminasi itu akan menularkan kepada orang lain gitu ya. Jadi itu memang sesuatu yang kadang difahami atau kurang difahami gitu ya, kaitannya dengan transmisi ataupun penularan tadi yang melalui banyak secara garis besar ada skin to skin ya, kemudian itu kayak apa ya, ataupun perilaku yang seperti apa ya, tapi ternyata ada deep kissing ya, ada pitting ya, apalagi kalau misalnya sudah kontak seksual secara baik itu mungkin secara vaginal ya, kemudian secara oral ya, ataupun mungkin secara anal Mas ya. Dan itu ketika yang namanya lewat anal itu punya resiko terjadi penularan, itu justru malah lebih parah karena memang anal sendiri kan sama yang di atas itu memang sudah diciptakan memang tidak ada mukosa ya yang melindungi lapisan anal tersebut, sehingga sangat memungkinkan untuk terjadi perlukaan gitu ya, lesi, dan penularan itu akan biasanya orang yang melakukan kontak seksual anal seperti contohnya adalah dilakukan pada orang dengan pria penyuka pria begitu ya, itu akan lebih besar terjadinya IMS ini. Oke, Begitu jadi kira-kira. terkena IMS itu nggak cuma hubungan seksual ya Bu ya. Ya, Jadi teman-teman nih, jangan mentang-mentang kalian nggak berhubungan seksual, aku nggak berhubungan seksual kok sama pasanganku, apalagi berganti-ganti pasangan, itu belum tentu kalian bakal terhindar dari IMS itu sendiri, karena IMS itu bisa ditularkan melalui seperti tadi yang dijelaskan Bu Umi itu, seperti deep kissing itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Umi sudah mengklarifikasi banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, sama-sama Mas. Nah, teman-teman, sorry ya, ternyata kita berbincang-bincang soal IMS ini dengan obrolan kita kali ini bersama Bu Umi Aniroh. Ini kita dapat informasi yang sangat banyak dan edukatif tentunya tentang seputar kesehatan reproduksi. So, sekarang kalian jadi lebih paham dong tentang apa itu IMS dan bagaimana cara pencegahannya dan bagaimana cara penularannya itu sendiri. Jadi sekarang teman-teman jadi lebih aware soal IMS itu sendiri setelah melihat podcast ini. Terima kasih Bu Umi telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas semua informasi edukatif yang telah diberikan pagi hari ini. Mungkin Bu Umi ada pesan dan kesan untuk pemuda-pemuda seperti saya, mahasiswa-mahasiswa, untuk menjaga kesehatannya. Iya, di closing statement-nya ya Mas ya, cari kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif ya, sesuai dengan prinsipnya. Pencegahan dari IMS tadi adalah abstinens. Sekali lagi bahwa anak muda
itu adalah generasi penerus bangsa ya, sehingga manfaatkan betul gitu ya bahwa anak muda itu harus produktif ya. Itu aja Oke, Mas Putra terima kasih ya. Bu Umi Oke. atas waktunya yang telah disematkan dan semua informasi yang sangat edukatif nih buat kita Ya, semua nih. mudah-mudahan. Oke. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya pembahasan tentang mengenai IMS ini. Semoga dengan pembahasan pagi kita ini jadi teman-teman lebih berhati-hatilah dengan menjaga diri kita lebih baik lagi. Thank you semuanya, see you.